Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Manajemen Risiko, akan memaparkan materi dari pertemuan 1 hingga 6. Next, moderator. Eh, Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Fikri Kama. Saya Salsabila Merhapsari. Saya Remawati. Saya Fatimatul Zahra. Saya Next. Baik, pertemuan pertama, materinya itu definisi resiko, kerangka kerja manajemen resiko, dan siklus hidup resiko. Nah, jadi apa sih itu resiko? Jadi menurut ISO 31000 2018, resiko adalah dampak dari ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan. Artinya, setiap keputusan bisa membawa hasil yang tidak pasti. Jadi bisa menguntungkan, bisa juga merugikan. Menurut Kaplan dan Garik, menjelaskan resiko dalam 3 elemen. Pertama ada skenario, apa yang bisa terjadi. Yang kedua ada probabilitas, seberapa besar kemungkinan terjadinya. Dan yang ketiga itu ada konsekuensi, dampak dari risiko tersebut. Contohnya seperti investasi saham, harganya bisa naik, berarti untung, kalau turun rugi. Next. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan resiko dan ketidakpastian. Resiko itu peluangnya bisa dihitung, misalnya itu risiko kredit dan investasi. Sedangkan kepastian itu peluangnya tidak bisa diukur, misalnya itu perang, perubahan kebijakan yang mendadak. Kemudian ada jenis-jenis resiko, ada 4, yaitu finansial, operasional, strategis, dan eksternal. Next. Selanjutnya ada 3 standar utama dalam manajemen risiko, yaitu yang pertama ISO 31000, yaitu standar internasional yang bisa diterapkan di semua organisasi. Prinsip ISO 31000 ini yaitu terintegrasi dalam proses organisasi, bersifat dinamis dan adaptif, menggunakan informasi terbaik dan melibatkan pemangku kepentingan. Kemudian ada KOSO IRM 2017, yaitu menekankan hubungan risiko dengan strategis dan kinerja organisasi. Komponennya yaitu governance dan culture, kemudian ada strategi dan objective setting, kemudian ada performance dan review and revision, serta information dan communication. Kemudian ada Basel Accord, yaitu 1-3, yaitu khusus untuk sektor perbankan, fokus untuk kecukupan modal dan pencegahan krisis keuangan. Basel 3 menekankan manajemen likuiditas dan kualitas modal inti. Next. Kemudian pertemuan kedua mengenai definisi kerangka kerja dan siklus hidup resiko. Next. Risiko merupakan sebuah ketidakpastian yang mana hasil yang terjadi bisa berbeda dari yang diharapkan. Risiko juga bersifat negatif sebagai ancaman atau positif sebagai peluang. Kemudian menurut ISO 31000, risiko merupakan sebuah efek dari ketidakpastian terhadap tujuan. Kemudian menurut KOSO IRM, risiko merupakan kemungkinan suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi strategi dan tujuan. Next. Kerangka kerja risiko merupakan sistem atau panduan untuk mengelola risiko secara terstruktur. Kemudian ada beberapa standar yang umum digunakan. Yang pertama yaitu ISO 31000. Prinsip utamanya adalah manajemen risiko yang terintegrasi dengan strategi, sistematis, adaptif, serta inklusif dan transparan. Strukturnya mencakup kepemimpinan, integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan peningkatan. Kemudian ada KOSO IRM. Fokus utamanya adalah pada hubungan antara risiko dengan strategi perusahaan, komponen
komponennya meliputi tata kelola dan budaya, strategi dan penetapan tujuan, kinerja, tinjauan dan revisi, serta informasi, komunikasi, dan pelaporan. Kemudian ada Basel Accord, yaitu kerangka kerja khusus untuk sektor perbankan. Tujuannya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan global dengan fokus pada risiko kredit, pasar, dan operasional. Next. Kemudian ada siklus hidup resiko, itu ada 5. Yang pertama itu ada identifikasi resiko, kemudian yang kedua ada analisis dan penilaian resiko, yang ketiga ada evaluasi resiko, yang keempat mitigasi atau pengendalian resiko, dan yang terakhir ada monitoring dan review. Selanjutnya pertemuan ketiga yaitu subbab identifikasi dan teknik identifikasi resiko. Next. Identifikasi resiko adalah proses mengenali, mendokumentasikan, dan memahami potensi resiko yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi. Tujuan identifikasi resiko yang pertama yaitu mengetahui sumber risiko sejak awal, yang kedua memberi dasar untuk analisis dan mitigasi resiko, dan yang ketiga membantu organisasi membuat prioritas penanganan risiko. Next. Risiko dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, risiko operasional, yaitu muncul dari kegagalan proses internal, sistem teknologi, atau manusia. Contohnya sistem IT bank. Yang kedua, risiko finansial, yaitu risiko terkait arus kas, likuiditas, hutang, investasi, dan pasar keuangan. Contohnya rupiah melemah terhadap USD. Yang ketiga, risiko strategis, yaitu risiko akibat keputusan bisnis jangka panjang yang salah satu atau tidak sesuai dengan lingkungan bisnis. Contohnya, Gojek gagal ekspansi. Yang keempat, risiko kepatuhan, yaitu risiko karena pelanggaran hukum, regulasi, atau standar industri. Contohnya, vintage lending yang ilegal. Yang kelima, yaitu risiko reputasi, yaitu risiko terhadap citra dan kepercayaan publik. Contohnya, kebocoran data sistem suatu perusahaan. Next. Terdapat 3 teknik identifikasi resiko. Yang pertama, brainstorming, yaitu teknik diskusi terbuka atau diskusi tim untuk mendapatkan perspektif yang luas dari berbagai anggota tim. Yang kedua, yaitu checklist, yaitu membuat daftar pertanyaan atau resiko yang sistematis dan terstruktur untuk memastikan tidak ada risiko yang terlewat. Dan yang ketiga, risk mapping atau peta risiko, yaitu memvisualisasikan risiko berdasarkan probabilitas, likelihood, dan dampak atau impact untuk menentukan risiko prioritas. Next.
Baik, selanjutnya ada pertemuan 6 di mana itu membahas tentang konteks risiko, penetapan konteks risiko, dan prediksi konteks risiko. Di sini konteks risiko merupakan lingkungan organisasi tempat risiko muncul dan mempengaruhi. Konteks risiko terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Penetapan konteks risiko itu dibagi menjadi empat. Yang pertama ada menentukan tujuan, menganalisis lingkungan melalui SWOT atau PESTEL. Yang ketiga ada mengenali stakeholder, dan yang terakhir menetapkan kriteria risiko. Dalam selanjutnya ada prediksi konteks risiko, yaitu mengantisipasi perubahan yang bisa menimbulkan risiko baru dengan menggunakan alat analisis, studi regresi, dan benchmarking. Dan ada juga identifikasi risiko terstruktur. Dalam mengidentifikasi risiko terstruktur dapat menggunakan metode checklist, brainstorming, data historis, dan proses mapping. Terus ada juga penilaian risiko. Risiko itu memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, melalui probabilitas atau kemungkinan dan dampak, mulai dari dampak keuangan, operasional, reputasi, dan hukum. Matriks risiko itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada zona hijau, rendah, yang kedua ada kuning, sedang, merah, tinggi. Terus ada tingkat toleransi di, dibagi menjadi dua, yaitu risk appetite, sejauh mana risiko diterima, dan juga risk tolerant, di mana batas risiko maksimal yang masih bisa diterima. Yang terakhir ada pendekatan penilaian, di mana penilaian ini dibagi menjadi dua, ada kualitatif, deskriptif, ada rendah, sedang, dan tinggi, dan kuantitatif, angka seperti probabilitas dikali dampak. Baik, kesimpulan dari pemaparan materi kelompok kami akan saya bacakan. Manajemen risiko adalah proses yang terstruktur untuk mengelola ketidakpastian yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Risiko sendiri didefinisikan sebagai dampak dari ketidakpastian terhadap tujuan, di mana hasilnya bisa berupa ancaman atau peluang. Perbedaannya dengan ketidakpastian adalah risiko memiliki peluang yang bisa dihitung, sedangkan ketidakpastian tidak dapat diukur peluangnya. Jenis-jenis risiko ada risiko operasional, finansial, strategis, kepatuhan, dan reputasi. 3 standar mengelola risiko ada ISO 31000, also IRM, Basel Accords. Proses manajemen risiko ada identifikasi risiko, analisis dan penilaian risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, dan terakhir monitoring. Next. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Bila ada salah kata atau belum lengkap, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, kelar.